sebelumnya Musa. Maka Musa alaihissalam memang tidak di Palestina. Musa nun jauh di sana. Dia di Mesir. Mesir, Afrika Utara. Madinah kiri, Mesir atas, Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar? Tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun, satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Kalau tak percaya, bawa timbangan ke sana, timbang. Bisa dibangun mereka. Tinggi bangunan piramid itu. Luar biasa. Tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudhabbihuna abna'ahum, anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan, biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki harus dihabisi. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua watim pir, dewan pertimbangan Fir'aun. Kumpulkan semua. Kumpul, semua datang ya. Ya, besok mereka semua datang. Ada apa Tuan On? Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya. Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama takut pada mimpi, takut pada ramalan. Dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para peramal-peramal. Sekarang dalam bentuk komentator-komentator. Ini bahaya nih Pak. Ini ke depan akan ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'ahum, razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu, buka. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki. Makanya banyak yang takut punya anak laki-laki, takut dibunuh. Sekarang mungkin Bapak Ibu melihat ada laki-laki takut menyatakan dirinya laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Be a man, jadilah laki-laki. Ini jakun ada, badan berotot, tapi melambai. Kok kenapa? Aku takut disembelih Fir'aun. Maka siapa saja yang laki-laki potong. Begitu indahnya skenario Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perempuan melahirkan anak, nama perempuan ini Yohanes. Apa kata Allah? Wa au'aina ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada Yohanes ibu Musa, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun, disembelihnya, fa alqi fil yammi, hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. Sekarang orang mau makan yammi. Fa alqihi fil yammi, kau hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Don't be sad. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu, sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Itulah makanya ibu-ibu yang mau naik pesawat, ini bayi tidak boleh naik pesawat. Gitu Pak Dokter ya. Nanti gendang telinganya rusak, nanti tidak stabil.
Tapi kalau sudah sekian bulan boleh, dengan syarat apa? Saat take off anak itu disusukan, dipeluk ibunya dalam keadaan tenang, maka tidak berpengaruh jiwanya, detak jantungnya normal. Ibu-ibu bawa bayi dipeluknya anak itu, maka pesawat anaknya tenang, bapaknya pula tak tenang. Asik menengok pramugari. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Setelah dihanyutkannya anaknya itu, hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang, tidur tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La taqafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang. Asia bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil, melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asia selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asia, tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat di dalam rahim Asia. Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asia tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihissalam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Maka kata si anak, amazing my mother. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakanlah musabaqah ibu susu nasional. Siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Peserta nomor 1. Begitu disusukan, out. Peserta, tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan. Jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu. Disusukannya, anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Uniknya anak bayi, dia tak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa tahu mana bapaknya, mana ibunya. Kalau tak percaya, bapak yang punya anak kecil pulang dari sini, ambil, coba susukan. Pasti dia tak mau. Dia tahu. Lalu kemudian diam. Allah pertemukan. Terbukti janji Allah. Inna raddu ilaiki. Kau hanyutkan saja dia ke sungai Nil. Nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan dia Rasul. Maka yang menyusukan Musa
ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau, inilah dia, inilah dia, inilah. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini yang akan merebut kekuasaanku. Tidak, ini anakku, kata Aisyah. Tapi aku tetap risau. Kalau begitu kita tes dia, fit and proper test. Kita letakkan api, kita letakkan roti. Kalau nanti dia ngambil roti, inilah dia. Dia kita pancung ya. Oke, aku setuju. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Oke, maka diadakanlah tes. Maka jadi yang suka ngetes nih Fir'aun. Dites nih. Ini orang anti NKRI ya tuh. Nah, ini kita tes. Kita tes dulu. Lalu kemudian dites lah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti. Karena setan menggiring tangan Musa mau ngambil roti, disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan menghadap Fir'aun, wa yassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan, wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku, yafqahu qaul, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan. Setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, minta tolong kepada dia. Allahus, mentang-mentang nama dia diulang terus. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap awal salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 600.000 orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir, 600.000 orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa, maka Musa pun memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu, kaqaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Sampai sekarang orang Mesir meyakini, katanya di Laut Merah itu nanti ada gelombang besar. Disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya kebetulan naik kapal laut Wadi Nil dari Kairo, naik mobil keterusan Suez, dari Suez terus Laut Merah menuju Jeddah. Abu Somad, ya, kemarin waktu naik kapal di Laut Merah, di mana terasa gelombang yang paling besar? 2 hari 2 malam perasaan besar terus. Mereka meyakini situlah tenggelamnya. Kita tak penting dia tenggelam di mana, yang penting dia perjuangan luar biasa sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan. Mati dalam keadaan tersedak. Mati. Masuk cairan ke dalam paru-parunya. Kita tidak mungkin air masuk ke paru-paru, karena setiap air masuk kita pasti bersin. Andai orang sambil minum ngobrol, tapi Fir'aun apa boleh buat? Masuk air garam. Sedangkan masuk ke tenggorokan saja air garam sakitnya luar biasa. Masuk ke dalam paru-parunya dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk, karena diambil di pantai, mereka bersihkan, jadilah dia mumi Fir'aun. Dan ada filmnya, Mumi Return. Biasa,
Dia terbujur kaku sekarang di Museum Tahrir Square di tepi sungai Nil Kairo. Mata melotot. Lalu kemudian saya pun melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun. Di mana letak Fir'aun? Di atas. Hebatnya Fir'aun, sudah mati pun tetap juga tinggi di atas. Bapak yang di atas jangan tersinggung. Saya jalan-jalan di bawah, jalan-jalan, mana letaknya? Di atas. Begitu saya mau naik, di mana ruangannya? Di atas. Begitu sampai di pintu, bergetar jiwa saya. Kenapa? Melihat tulisan bayar 100 pon. Ternyata mau jumpa Fir'aun bayar wanipir. Ambil duit beli tiket. Masuk ke dalam, sampai di dalam dia sudah menyambut di pintu dalam kotak kaca. Saya melihat, saya baca ayat kursi Allahul Qayyum. Oh, takut ada hantu-hantu jin-jin setannya. Inilah ternyata yang menyembelih anak kecil. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil. Sekarang anak-anak kecil lari-lari di keliling. Anak kecil lari-lari. Anak-anak bule itu. Bule sama Pak Ali. Mereka menengok, lucu. Wah, terbujur kaki. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya kuning keemasan, hidungnya mancung, kulitnya sudah hitam mengering, sampai ke kuku-kuku kakinya. Saya lihat kukunya, panjang-panjang kukunya, tangannya saya lihat. Tapi dia tetap pakai kain, tetap pakai basahan. Lalu kemudian begitulah akhir kesudahannya. Dan Nabi Musa pun terus melanjutkan perjalanan. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Niatnya sudah sampai ke Palestina, dia meninggal di dataran Sinai. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, dilanjutkan perjalanan itu menuju Palestina oleh murid Nabi Musa bernama Yusha. Yusha, tulisan Arabnya ditulis Latin Joshua. Yusha bin Nun, Joshua. Lalu kemudian Joshua membawa, sampailah mereka ke Palestina. Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi Nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah Nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah zaman dulu mansuh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbus shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari. Wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Nah, lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat, maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja. Makanya mereka menyebut dia King David. Daud punya anak raja juga, King Solomon, Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sleman. Masya Allah. Baik yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunat. Nabi Daud itu raja, Pak, bukan ustaz, tapi masih sempat puasa sunat 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah tak pernah puasa. Nah, mohon maaf RT-nya tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenang, 100 orang. 100 bu. 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi tameng.
perang. Baju besi Daud dia sendiri yang buat, dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang, lalu dijualnya. Hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat. Nabi Daud alaihissalam jauh dari syubhat karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak dan berkuasa. Lahir anaknya Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian ini juga ada di Palestina. Sebelum itu ada yang lebih tinggi, yang namanya tadi kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kampungnya bukan di Palestina, tapi di Babel. Bangka Belitung, Babilonia, Irak, Babilonia. Kemudian dia hijrah pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak, lama menikah tak ada anak. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. El Tuhan, El Tuhan, Ilah dalam bahasa Arab. El Isma, kabulkanlah. El ya Tuhan, Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail. Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz perempuan tua, aqim mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang divonis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya anak. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak. Maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar, dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang nabi terakhir sesudah aku nanti, namanya Ahmad. Ada yang GR ketika disebut Ahmad. Aku tuh siapa? Ahmad Musaddiq. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku nabi, Nasrullah ngaku nabi juga. Setelah engkau, aku nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahmad itu nama dia juga, Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabab, Al-Khafatihu lima ughliq,
al-khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pulut kuning pun keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini. Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad. Siapa? UAS. Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan inilah makna ungkapan firman Allah, Allazi barakna haulah. Kami berkahi sekeliling Palestina karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, nggak usah terlalu repot dengan Palestina. Ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah dari muka bumi ini. Termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar. Nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil. Apanya anak-anak repot-repot Palestina? Apa yang ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya. Tes saya kalau gak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tas tes, setiap orang datang buka celananya. Udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifada, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita, walaupun nggak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang nengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri, Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaallah. Tuh, mesti bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal. Aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Gitu. Ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, save Palestine. Begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Memang sanggup. Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. 3 orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi
Yahudi malah terdampar karena nggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi dua. 100.000 di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Allahu Akbar. Makanya biasanya kalau acara itu, begitu saya katakan tolong Palestina, keluar kotak langsung. Keluar kotak. Tolong Palestina, keluar kotak. Berapa kotak yang keluar Pak? Ada 10 Pak Ustaz. Tolong kawal, jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Udah agak jauh, tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu udah ke ujung, Allahu Akbar. Rupanya KW punya. Banyak yang KW sekarang. Waduh, saya nggak sanggup Pak Ustaz. Mau ke Palestina nggak sanggup. Mau ngasih duit juga nggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insya Allah. Kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insya Allah. Tapi kalau udah keluar duit nih Pak Ustaz, kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu keluar duit, tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angka doa. Saya belum pernah, setiap khutbah belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Amin. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz Somad doa untuk Palestina. Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestin kata dia. Palestin itu pasti Palestina. Oh, Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat jadi imam, saya memang menolak. Saya takut khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Enggak bisa jadi imam. Alah, Ustaz Somad itu ceramah aja. Setiap jadi imam bisa. Cuma saya tak mau menimbulkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut, rupanya enggak berkunut. Dibaca berkunut, rupanya enggak berkunut. Enggak berkunut, rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita. Pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah, menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku Masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustaz Somad kembali ke masjid. Ini yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar ustadz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustadz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Tak salah lagi. Kami ketua masjid Pak Ustadz, dulu waktu Ustadz datang, saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustadz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan, apa betul nih Ustadz? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah, karena 20 tahun akan datang masjid ini tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers.
mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang salat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang di Palestina, berikan dia kelapangan hati. Dia adalah saudara-saudara kami, ya Allah. Ajak anak-anak doa ya. Oh, jadi doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang nggak boleh itu salat pakai bahasa Indonesia, itu nggak boleh. Allahu Akbar kabiro, engkau maha besar ya Allah. Batal salat. Kalau doa apa salahnya? Silakan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku kuliah di Jakarta, aku takut dia berzina, jangan sampai dia narkoba, jangan sampai dia dilarikan orang, jangan sampai kena hipnotis, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran, kalau bisa cepatlah pulang, IP-nya 4 honor nggak apa-apa, tapi yang lama-lama. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam aja. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah aku lah, minta apa? Urusannya doa masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 1 jam saya ceramah. Nampak cepat betul waktu di Lampung. Masya Allah. Itulah makna Palestina.